Pernah nggak sih waktu kita lihat harga sesuatu, katakanlah secangkir kopi mahal atau smartphone baru, kita mikir, kok bisa ya harganya segini? Apa sebenarnya yang kita bayar? Apakah angka di label harga itu benar-benar cerita utuhnya? Itu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi em, jawabannya bisa mengubah cara kita memandang semua hal di sekitar kita. Benar banget. Dan kebetulan sumber-sumber yang kita punya hari ini, kutipan-kutipan dari Adam Smith, itu kayak peta harta karun buat jawab pertanyaan itu. Tepat sekali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam, kita akan bedah tuntas pemikiran Adam Smith dari karyanya yang monumental, The Wealth of Nations. Misi kita sederhana, membongkar ilusi di balik label harga. Kita mau paham apa bedanya harga real dengan harga nominal menurut Smith dan gimana ide ini masih relevan banget buat gaji kita hari ini. Mari kita mulai dari fondasinya. Smith bilang, setiap barang itu punya dua harga. Ada harga nominal yang kita lihat setiap hari. Dalam rupiah, dolar gitu ya. Betul loh. Atau dulu dalam kepingan emas dan perak. Tapi ada juga yang dia sebut harga real. Dan ini definisinya cukup, mengejutkan. Gimana tuh? Dia bilang, tenaga kerja saja adalah standar utama dan nyata yang dengannya nilai semua komoditas dapat diperkirakan dan dibandingkan. Itu adalah harga real mereka. Uang hanyalah harga nominal mereka. Nah, yang menarik di sini tuh betapa radikalnya ide itu. Smith ngajak kita buat nggak percaya sama uang sebagai pengukur nilai yang sejati. Kenapa gitu? Karena nilai uang itu sendiri bisa naik turun. Hari ini 100.000 bisa dapat apa, tahun depan bisa dapat apa, kan beda. Iya juga sih. Nilai emas pun bisa berfluktuasi. Betul. Jadi Smith mencari sesuatu yang lebih fundamental, lebih konstan. Dan dia nemuin itu di tenaga kerja. Tunggu, maksudnya harga real sebuah barang itu bukan berapa rupiah, tapi seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan buat dapetinnya? Tepat. Dan dia menggambarkannya dengan puitis banget. Harga real dari sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Jerih payah dan kesulitan. Jadi, pas Anda beli sesuatu, yang sebenarnya Anda tukar itu bukan cuma uang kertas, tapi Anda lagi menukarkan klaim atas sejumlah tenaga kerja. Oh. Smith bahkan bilang kita menukarkan bagian dari kemudahan, kebebasan, dan kebahagiaan kita. Jadi nilai sejati sebuah barang adalah seberapa banyak hidup yang harus kita korbankan untuk memilikinya. Wah, itu beneran mengubah cara saya mikir soal lembur. Gimana tuh? Jadi, kalau saya kerja ekstra, saya sebenarnya bukan cuma nukar waktu buat uang, tapi nukar kemudahan, kebebasan, dan kebahagiaan saya buat, katakanlah, beli gadget baru. Nah, itu dia. Tiba-tiba taruhannya kerasa jauh lebih berat ya? Persis. Itulah pergeseran perspektif yang Smith tawarkan. Harga nominal itu angka yang cair, tapi harga real menurut dia adalah konstanta manusia yang universal, usaha. Oke. Kalau konsep ini kita terapin ke pekerjaan kita sendiri, ini jadi makin menarik. Berarti gaji yang kita terima tiap bulan itu juga punya dua sisi, harga nominal dan harga real. Tepat sekali. Dan ini mungkin poin paling penting buat kita semua hari ini. Harga nominal dari tenaga kerja Anda itu ya jumlah rupiah di slip gaji. Oke. Tapi harga realnya, kata Smith, adalah jumlah kebutuhan dan kenyamanan hidup yang diberikan untuknya. Dengan kata lain, kaya atau miskinnya seseorang itu nggak diukur dari nominal gajinya. Tapi dari seberapa banyak barang dan jasa yang bisa dia beli dengan gaji itu. Jadi inti dari semua ini, slip gaji Anda bisa aja bohong. Angka yang lebih besar belum tentu bikin Anda lebih kaya. Bener banget. Ini ngejelasin fenomena yang sering kita rasain kan? Mungkin 5 tahun lalu, harga kopi di kafe favorit masih 20.000. Sekarang bisa 40.000. Gaji kita mungkin naik, tapi kalau kenaikannya nggak bisa ngimbangin harga kopi, ongkos transportasi, atau biaya sewa, ya secara real kita nggak nambah kaya. Betul. Smith maksa kita buat nanya bukan berapa banyak uang yang saya hasilkan, tapi seberapa banyak kehidupan, kebutuhan, dan kenyamanan yang bisa saya beli. Anda bisa aja dapat kenaikan gaji 10%, tapi kalau inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok 12%, secara real upah Anda justru turun 2%. Astaga, jadi kerja sama kerasnya tapi dapatnya lebih sedikit. Itulah ukuran kesejahteraan yang sesungguhnya menurut Smith. Oke, ini semua kedengerannya kayak teori ekonomi yang keren buat di kelas.
Tapi Smith pernah nunjukin nggak gimana ini beneran berfungsi di dunia nyata? Maksud saya ada contohnya. Ada. Dan dia ngasih contoh yang gamblang banget soal properti. Ini nunjukin betapa bahayanya kalau kita cuma pegang nilai nominal. Oh ya, gimana tuh? Coba bayangin Anda punya sebidang tanah dan nyewain itu buat selamanya, dengan bayaran sewa abadi. Anda bikin kontrak supaya penyewa bayar, katakanlah 100 keping perak tiap tahun. Kedengarannya aman kan? Terdengar sangat stabil. 100 keping perak, selamanya. Nah, Smith ngingetin, itu jebakan. Jebakan. Nilai real dari 100 keping perak itu bisa hancur seiring waktu. Dia nyebutin 2 alasan utama. Pertama, pemerintah bisa aja ngurangin kandungan perak murni di koinnya. Jadi namanya tetap 1 keping perak, tapi isinya udah beda. Oh, kayak devaluasi gitu ya? Mirip. Kedua, dan ini yang lebih penting, nilai perak itu sendiri bisa anjlok dibanding komoditas lain, misalnya gandum. Mungkin hari ini 100 keping perak bisa beli 10 karung gandum. Oke. Tapi 50 tahun lagi, karena ada penemuan tambang perak baru yang banjir di pasar, 100 keping perak yang sama mungkin cuma bisa beli 1 karung gandum. Astaga. Jadi secara nominal kita tetap terima 100 keping perak, tapi secara real daya beli kita anjlok. Tepat. Anda jadi jauh lebih miskin tanpa sadar karena terpaku sama angka nominal. Ini pelajaran penting soal investasi dan kontrak jangka panjang. Peluahan layannya, gimana Smith nyambungin konsep ini ke harga di pasar? Pertanyaan bagus. Disinilah Smith membedah anatomi harga. Dia bilang harga pasar dari hampir semua barang itu pada akhirnya bisa diurai jadi 3 komponen dasar. 3, apa aja tuh? Upah untuk tenaga kerja, keuntungan untuk modal, dan sewa untuk tanah. Ketiga hal ini sumber dari semua pendapatan. Tunggu, keuntungan untuk modal. Apa yang dimaksud modal atau stok dalam konteks ini? Stok yang dimaksud Smith di sini bukan cuma barang di gudang ya. Ini semua aset yang dipakai buat produksi. Contohnya? Mulai dari perahu dan jaring nelayan, mesin di pabrik, sampai uang yang dibutuhin buat bayar gaji pekerja sebelum produknya laku. Jadi, keuntungan dari modal itu imbalan buat si pemilik aset-aset itu. Oke, jadi upah, keuntungan, dan sewa. Mari kita pakai contoh salmon tadi. Gimana 3 komponen itu bekerja? Sempurna. Waktu Anda bayar katakanlah 200.000 buat sepotong salmon, uang Anda itu dipecah. Sebagian jadi upah buat nelayan yang nangkep, sebagian lagi jadi keuntungan buat pemilik kapal dan jaring yang modalnya dipakai, dan sebagian lagi bisa jadi buat bayar sewa ke pemilik hak eksklusif buat nangkep ikan di sungai itu. Wah, jadi kebayang ya alirannya. Sebaliknya, kata Smith, buat barang yang simple banget kayak kerikil Skotlandia yang orang kumpulin di pantai, harganya mungkin murni cuma upah buat pengumpulnya, nggak ada modal, nggak ada sewa. Jadi kayak ngelihat harga pakai kacamata X-ray. Tapi ini masih belum ngejawab kenapa harga bisa berubah-ubah. Kenapa harga cabai hari ini bisa 2 kali lipat dari kemarin? Nah, buat jawab itu, Smith ngenalin 2 konsep lagi, harga alami dan harga pasar. Ini inti dari mekanisme pasar. Anggap aja harga alami itu kayak pusat gravitasi sebuah harga. Pusat gravitasi? Maksudnya? Harga alami itu harga yang pas-pasan buat nutup semua biaya produksi pada tingkat wajar. Cukup buat bayar upah, keuntungan modal, sama sewa tanah sesuai tarif rata-rata. Jadi titik impasnya, gitu ya? Betul. Kalau produsen jual di harga alami, dia impas. Ini harga berkelanjutan jangka panjang. Oke, itu harga alami. Terus harga pasar? Harga pasar itu harga aktual yang kita lihat di toko hari itu. Harga ini ditentuin sama penawaran dan permintaan. Atau lebih tepatnya kata Smith, permintaan efektif. Permintaan dari orang yang nggak cuma pengen, tapi juga mampu bayar gitu. Tepat. Nah, harga pasar ini selalu berfluktuasi, tapi ia selalu ditarik kembali ke arah harga alami, kayak bandul yang berayun. Oh, jadi kayak ada termostat otomatis yang ngaturnya gitu ya? Betul sekali. Inilah yang sering disebut tangan tak terlihat. Bayangin harga pasar tomat tiba-tiba melonjak jauh di atas harga alaminya. Kalau panen gagal, Petani tomat yang tersisa untung besar dong. nah, lihat keuntungan ini, petani lain yang tadinya nanam timun mungkin bakal pindah nanam tomat tahun depan. Akibatnya, pasokan tomat di pasar meningkat drastis. Dan harganya turun lagi. Turun lagi menuju harga alaminya. Dan sebaliknya juga berlaku kan? Kalau harga tomat jatuh di bawah harga alaminya, petani rugi. Sebagian dari mereka bakal bangkrut atau ganti tanaman. Pasokan tomat di pasar pun berkurang, yang kemudian bikin harga pasar naik lagi menuju titik tengahnya.
si harga alami. Jadi ada siklusnya terus ya? Itulah dinamika konstantanya. Pasar, tanpa perlu ada yang merintah dari pusat, secara elegan terus-menerus mencoba menyeimbangkan dirinya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, ada beberapa poin penting nih. Pertama, jangan gampang ketipu angka di slip gaji atau label harga. Itu cuma harga nominal. Yang penting harga realnya. Betul, seberapa banyak kehidupan yang kita tukarkan. Kedua, kekayaan sejati seorang pekerja itu daya belinya. Dan ketiga, harga yang naik turun di pasar itu bukan acak, tapi sebuah tarian antara penawaran dan permintaan. Benar, pemikiran Smith ini pada dasarnya ngebangun seluruh fondasi ekonomi pada satu ide inti. Tenaga kerja, jerih payah dan kesulitan kita adalah ukuran akhir dari nilai. Dan ini ninggalin sebuah pertanyaan provokatif sih buat Anda renungkan. Di dunia modern kita yang penuh otomatisasi, AI, dan instrumen keuangan rumit, apa tenaga kerja manusia masih jadi ukuran terbaik buat nilai real? Lanjutkan. Coba pikirin deh, Smith mungkin nggak pernah ngebayangin bentuk-bentuk nilai baru yang kita ciptain sekarang. Apa jerih payah dan kesulitan di balik sebaris kode komputer yang bisa bikin aplikasi bernilai miliaran dolar? Wah, iya juga ya. Atau di balik sebuah algoritma perdagangan yang bisa hasilin untung dalam milidetik tanpa campur tangan manusia. Apa kerangka Smith masih relevan? Atau kita udah masuk era di mana nilai diciptakan dengan cara yang sama sekali baru, yang terlepas dari keringat dan waktu manusia?